Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1063 Chapter 1063 Kekuatan 5. Ranges, Elementalis, Curse-Mancers, dan Summoners yang bersembunyi di hutan berjumlah beberapa lusin. Mantra dan panah yang mereka tembakkan membentuk dinding yang menuju ke party Aquaros, menyisakan 5 orang tanpa ruang untuk menghindar sama sekali. Boom, boom, boom. Saat serangkaian ledakan terdengar, debu dan kotoran beterbangan ke udara. Semua orang dari Ghost Shadow Legion merasakan hembusan angin kencang bertiup di wajah mereka. Ini sudah berakhir. Daybreak Fog diam-diam memandangi awan debu di hadapannya dengan ragu. Apakah saya salah menebak, dan orang-orang ini sama sekali bukan eselon atas Zero Wing. Meskipun serangan frontal mereka luar biasa, pemain ahli dapat dengan mudah menghindari mereka sama sekali daripada menerima serangan secara langsung. Lagi pula, serangan jarak jauh tidak terjadi secara instan. Ada sedikit jeda waktu antara peluncuran dan pendaratan mantra. Selain itu, ada juga garis prediksi balistik yang disediakan sistem. Jadi mereka hanya sekelompok sampah. Tampaknya ahli Zero Wing hanya sebanyak itu. Ketika para anggota Ghost Shadow Legion melihat awan debu yang meninggi, senyuman puas muncul di wajah mereka. Namun, saat awan debu menghilang, wajah orang-orang yang masih merasa bangga pada diri mereka sendiri segera menjadi gelap. Setelah debu mengendap, yang muncul adalah kawah besar di tanah. Namun sebenarnya kawah ini berbentuk setengah lingkaran. Di ujung datar dari setengah lingkaran ini, seolah-olah dinding tak terlihat berdiri di depan party Aquaros, tidak ada kerusakan yang mencapai Aquaros dan yang lainnya sama sekali. Mereka benar-benar memblokir semua serangan itu. Mata kabut saat Fajar berubah serius saat dia melihat pemandangan yang luar biasa ini. Dengan melihat lebih dekat, dia bisa melihat sedikit penghalang tembus cahaya yang didirikan sebelum party Aquaros. Sesaat kemudian, penghalang ini pecah seperti kaca, pecahannya berhamburan ke tanah sebelum menghilang dari keberadaan. Valet, penghalang mutlak milikmu ini benar-benar kuat. Itu benar-benar berhasil memblokir semua serangan itu. Dengan ini, kami harus mengandalkan Anda untuk memblokir langkah terakhir bos di masa depan, kata Minorwin, terkekeh. Penghalang mutlakku hanyalah keterampilan tingkat 1. Itu dapat memblokir keterampilan tingkat 2 paling banyak. Saat ini, itu hanya berguna dalam pertarungan melawan pemain lain, kata Valet Cloud sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun Valet Cloud mengatakan demikian, prestasi ini masih memberikan pukulan besar pada kondisi mental Ghost Shadow Legion. Mereka telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kelompok Aquaros akan secara langsung menghindari serangan mereka. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar dapat menerima serangan mereka secara langsung. Pada saat ini, Daybreak Fog menyadari bahwa elementalis yang berdiri di belakang Aquaros sedang merapal mantra. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, tidak bagus. Semuanya, bubar. Sebagai seorang elementalis sendiri, Daybreak Fog memiliki pemahaman yang mendalam tentang kelas tersebut. Bahkan tanpa susunan magic mantra terbentuk, dia bisa tahu jenis mantra apa itu hanya melalui jumlah mana yang dikumpulkan mantra itu. Bahkan jika itu adalah mantra yang tidak dia kenal, dia masih bisa menilai kekuatan mantra. Sementara itu, indera Daybreak Fog saat ini sedang memberitahunya bahwa elementalis yang berdiri di belakang Aquaros sedang merapalkan mantra penghancur berskala besar, dan sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikan mantra tersebut. Mendengar pengingat Daybreak Fog, semua orang di Ghost Shadow Legion segera berlari cepat. Pada saat ini, lonceng peringatan di benak mereka juga berbunyi, memperingatkan mereka bahwa mereka akan tiada jika tidak melarikan diri. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk lari sekarang? Elementalis di belakang Aquaros terkikik pelan sebelum mengarahkan jarinya ke langit. Kilatan petir biru segera melesat ke arah awan. Setelah itu, susunan magic ganda raksasa muncul di langit, menutupi diameter 100 yard. Pada saat berikutnya, susunan magic biru menembakkan pilar cahaya biru yang langsung membombardir garis belakang legiun bayangan hantu. Kemudian, pilar cahaya mulai membesar ukurannya dan melahap pemain yang kabur satu demi satu. Sial, itu terlalu cepat. Meskipun Daybreak Fog telah menggunakan blink untuk kabur, dia masih tidak bisa lepas dari pilar cahaya yang mengembang. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Ice Barrier, menjadi kebal terhadap semua kerusakan. Namun, akibatnya tubuhnya juga tidak bisa bergerak. Saat pilar cahaya memudar, ia meninggalkan sebidang tanah hangus di belakangnya.
Asap hitam mengepul dari tanah yang menghitam. Adegan ini mengejutkan anggota Ghost Shadow Legion yang berdiri di garis depan. Pemandangan yang hangus ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena mereka menyerbu ke depan, mereka pasti sudah berubah menjadi abu dan debu sekarang. Bukankah ini terlalu kuat? Angin kecil jatuh terengah-engah meskipun dirinya sendiri. Kakak Aqua, orang macam apa temanmu itu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat mantra penghancur berskala besar yang bisa meluas untuk menutupi area seluas itu dengan sangat cepat. Hanya serangan tunggal ini telah memusnahkan lebih dari setengah dari tim 100 orang sebelum mereka. Aquaros melihat dari balik bahunya untuk melirik senyuman memikat. Sambil terkekeh, dia berkata, dia hanya maniak pertempuran. Mendengar ini, Aluring Summer mau tidak mau mengulurkan tangannya dan mencubit pinggang Aquaros. Tidak hanya temannya dengan paksa menyeretnya sampai ke sini, tapi dia juga benar-benar memanggilnya maniak pertempuran. Baiklah, cukup. Kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Ayo cepat dan bergerak, Aquaros berkata dengan tergesa-gesa saat dia menarik kekang maunya. Pada saat ini, anggota Ghost Shadow Legion sudah ketakutan dengan serangan senyum yang memikat. Meskipun mereka telah melihat video yang menunjukkan mantra penghancur berskala besar yang digunakan, mengalaminya secara langsung adalah hal yang berbeda. Ketika mereka merasakan kekuatan dari mantra penghancuran skala besar, perasaan tidak berdaya menguasai tubuh mereka. Semuanya, bersiaplah. Mantra penghancuran skala besar sangat langka. Mereka tidak mungkin memiliki yang lain. Bahkan jika mereka melakukannya, selama kita mendekatinya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Daybreak Fog berteriak begitu ice barrier-nya berakhir. Meskipun kelompok Aquaros telah membuat mereka lengah, keuntungan mereka tetap tidak berubah. Selain itu, sekarang, dia bahkan lebih yakin bahwa seseorang dari eselon atas Zero Wing pasti berada di antara kelompok 5 orang. Jika tidak, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan mantra penghancur skala besar. Selama mereka berhasil menahan kelima pemain ini, mereka akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk menaklukkan kota hutan batu nanti. Mendengar kata-kata Daybreak Fog, semua orang dari Ghost Shadow Legion segera tersentak dari linglung mereka. Para pemain jarak dekat yang berdiri di garis depan mulai bergerak sekali lagi. Biaya. Sebelumnya, itu adalah dinding mantra dan panah yang menyerang party Aquaros. Sekarang, itu adalah dinding pemain. Dengan perisai yang melindungi mereka dari serangan dan penyembuh di garis belakang memberi mereka penyembuh dan buff perlindungan, bahkan panah angin kecil tidak dapat berbuat banyak terhadap mereka. Pada saat ini, Shadow Sword, yang berada di depan Aquaros, mengambil inisiatif, berkata, biarkan aku. Shadow Sword melepaskan pedang besar berwarna merah darah yang tergantung di punggungnya. Pedang besar ini adalah senjata baru yang diperoleh Shadow Sword setelah menyimpan poin kontribusi persekutuan dengan segala cara yang dia bisa. Dia bahkan telah menukar senjata sebelumnya dengan pedang besar ini. Sementara itu, pedang besar ini tidak lain adalah senjata suci yang diperoleh Si Feng dari membegal Raja Kera Iblis, Bulan Merah. Saat ini, Shadow Sword telah meningkatkan peringkat Crimson Moon menjadi Fine Gold. Akibatnya, levelnya turun hampir di atas level 40. Jika dia meningkatkan senjata ke peringkat Dark Gold, levelnya akan turun di bawah level 35. Dia berani mendatangi kita sendirian. Ayo kelilingi dia dan pukul dia sampai tiada. Petik 2. Melihat Shadow Sword menyerang ke arah mereka, para pemain jarak dekat dari Ghost Shadow Legion segera beraksi. Adapun Shadow Sword kuda perang perunggu menunggangi, mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Secara individual, kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan kuda perang perunggu. Namun, mereka dapat dengan mudah menahannya jika beberapa dari mereka bekerja sama. Ini akan seperti bertarung melawan monster boss. Gedebuk. Bersamaan dengan suara hantaman, 3 tank memblokir tunggangan Shadow Sword. Saat pemain jarak dekat lainnya mendekati Shadow Sword dari kedua sisi. Aku sedang menunggu ini. Shadow Sword menyeringai saat dia mengencangkan cengkeramannya pada Crimson Moon. Dia kemudian tiba-tiba mengayunkannya. Tebasan angin puyuh. Segera, badai merah membuat 8 pemain jarak dekat mendekatinya terbang. Bahkan 3 tank yang memblokir kuda perang harus mundur 3 langkah. Kerusakan lebih dari minus 2000 poin muncul di atas kepala mereka. Kekuatan yang sangat kuat. Daybreak Fog tercengang. Para anggota Ghost Shadow Legion bukanlah ahli biasa. Apakah itu dalam hal standar tempur atau senjata dan peralatan, mereka adalah yang terbaik. Namun, sekarang, Shadow Sword benar-benar mengalahkan para ahli yang kuat ini dan mengirim mereka terbang seolah-olah mereka adalah monster biasa. Namun, anggota Ghost Shadow Legion semuanya ahli.
Setelah serangan pertama mereka berhasil dipukul mundur, mereka mengkoordinasikan gerakan mereka bahkan lebih dekat satu sama lain untuk serangan kedua mereka. Selain itu, dengan tebasan angin puyuh Shadow Sword pada cooldown, bagaimana Berserker akan bertahan dari serangan yang datang dari semua sisi? Enyahlah. Melihat musuh-musuhnya berkerumun di sekitarnya sekali lagi, Shadow Sword mengacungkan Crimson Moon lagi. Berbeda dengan serangan sebelumnya, Crimson Moon memancarkan cahaya merah samar kali ini, setelah berhasil memicu efek Blood Boiling. Pada peringkat Fine Gold, efek Blood Boiling meningkatkan kekuatan pedang bayangan dengan tambahan 1000 poin selama 12 detik. Dengan kekuatan pedang bayangan saat ini, bahkan seorang pemimpin tinggi dengan level yang sama tidak akan menjadi tandingannya. Kali ini, meskipun Shadow Sword tidak bisa menyerang menggunakan Whirlwind Slash, dia bisa menggunakan skill aktif yang disertakan dengan set equipment tingkat 1 untuk Berserkers, Bladestorm. Sesaat kemudian, badai merah berkecamuk. Semua pemain dalam radius 15 yard terlempar ke udara, bila angin tak terlihat memotong tubuh mereka dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, para pemain ini berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang satu demi satu. Kemudian, senjata dan peralatan menghujani tanah. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1064. Chapter 1064 sedikit yang tidak dapat melawan banyak siapa mereka. Saat fajar, mata Fog tetap terpaku pada 5 sosok berjubah. Dia tidak bisa menebak identitas kelompok 5 Aquaros sama sekali. Di antara informasi yang dia kumpulkan, tidak ada catatan dari elementalis atau berserker yang begitu kuat di Zero Wing. Khususnya, kekuatan berserker benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu serangan, dia telah secara langsung membegal lebih dari selusin pemain jarak dekat, termasuk beberapa tank dengan lebih dari 20.000 health power. Kekuatan destruktif dari Bladestorm yang dia gunakan praktis bisa menyaingi mantra penghancur berskala besar yang digunakan oleh elementalis sebelumnya. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana pemain lain bisa bersaing dengannya? Jauh lebih buruk dari Daybreak Fog, anggota Ghost Shadow Legion tercengang tidak bisa berkata-kata. Hanya sekelompok kecil 5 orang yang telah membegal lebih dari setengah dari Ghost Shadow Legion mereka hanya dalam beberapa saat. Selain itu, parti 5 orang ini tetap sama sekali tidak terluka. Jika mereka menceritakan situasi ini di penguburan surga, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Serahkan berserker itu padaku. Semua pemain jarak dekat, prioritaskan membegal 4 di belakang. Daybreak Fog memerintahkan. Shadow Sword terlalu kuat. Ini akan menjadi begal diri jika pemain jarak dekat mereka melawannya. Hanya pemain jarak jauh seperti dirinya yang mungkin bisa menjebaknya. Mematuhi kata-kata Daybreak Fog, semua orang segera menghindari Shadow Sword. Dia hanya seorang berserker. Bahkan jika dia ingin menahan mereka, dia hanya dapat menahan 1 atau 2 orang paling banyak. Selusin pemain yang tersisa dapat dengan mudah menghindari dia dan menyerang Aquaros dan yang lainnya. Kejar mereka. Selusin pemain jarak dekat yang berhasil melewati blokade Shadow Sword segera menyerang Aquaros dan yang lainnya. Ketika hanya 10 yard yang memisahkan kelompok Aquaros dan para pemain jarak dekat, lebih dari selusin anak panah ditembakkan ke arah berserker yang memimpin serangan. Semua yang berserker lihat adalah beberapa lintasan cahaya yang datang ke arahnya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menghindari atau memblokir serangan yang akan datang, dia secara naluriah mengangkat battle axe-nya dan mengeksekusi Whirlwind Slash. Namun, ketika Battle Axe berserker mengenai panah pertama, hantaman yang kuat memaksanya untuk mundur selangkah, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku sesaat. Setelah itu, selusin anak panah yang tersisa menghantam berserker satu demi satu. Setiap kali panah menghantam, berserker harus mundur selangkah lagi, HP-nya berkurang lebih dari 4.000. Dia bahkan menerima lebih dari minus 8.000 kerusakan. Tabib yang berdiri di belakang gagal mengimbangi kerusakan. Setelah panah kelima menghantam berserker, tubuhnya jatuh tak berdaya ke tanah. Adapun panah yang tersisa, pemain jarak dekat yang tersisa dari Ghost Shadow Legion nyaris tidak berhasil memblokir mereka. Itu hanya anak panah, jadi mengapa mereka memiliki kekuatan sebesar itu? Pada saat ini, anggota Legion menatap angin kecil yang jauh dengan ketakutan. Mereka tidak lagi berani maju sembarangan. Jika mereka menerima tembakan panah terkonsentrasi seperti yang dimiliki berserker barusan, mereka pasti akan kehilangan nyawa mereka. Mereka bukanlah pemain biasa. Mereka adalah ahli penguburan surga. Dari bertahan melawan serangan angin kecil, mereka sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya Ranger itu. Meskipun tampaknya angin kecil telah menembakkan selusin anak panah ini dengan sangat santai, pada kenyataannya,
setiap anak panah ini secara akurat diarahkan ke titik buta mereka, yang membuat pertahanan terhadap serangan itu menjadi sangat tidak nyaman. Selain itu, reaksi mereka terhadap serangan semacam itu akan lebih lambat dan tertunda dibandingkan dengan bertahan dari serangan lain. Jika mereka harus menghadapi 5 dari serangan blind spot secara bersamaan, dengan standar mereka, mereka bisa bertahan melawan paling banyak 3 atau 4 dari mereka, sisanya akan pulang. Tentu saja, jika mereka hanya menerima 1 atau 2 serangan, mereka tidak akan keberatan sama sekali. Lagi pula, mereka memiliki penyembuh yang bisa dengan cepat memperbaiki kerusakan yang mereka terima. Namun, kekuatan yang terkandung di dalam panah angin kecil luar biasa. Sebagai pemain jarak dekat, setelah mereka bertahan melawan 1 anak panah, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk memblokir serangan yang tersisa. Dengan rangar sekuat itu yang mendukung parti Aquaros, mendekati parti dengan cepat adalah hal yang mustahil. Sama seperti angin kecil menekan anggota jarak dekat dari Legiun Bayangan Hantu, 4 sosok tiba-tiba muncul di belakang kelompok 4 Aquaros. Tiada. Dengan Ghost Shadow di depan, 4 assassin menikam belati mereka ke kelompok 4 Aquaros secara bersamaan. Penyergapan. Siapapun yang terkena skill ini akan ditempatkan dalam keadaan pingsan selama 2 detik. Bagi assassin ahli seperti mereka, 2 detik lebih dari cukup bagi mereka untuk membegal MT dengan level yang sama, belum lagi kelas armor tanpa pelat. Melihat pemandangan ini, Kabut Fajar tersenyum. Sementara dia mengakui bahwa Aquaros dan yang lainnya memang sangat kuat, anggota Ghost Shadow Legion juga tidak lemah. Perintah yang dia teriakkan hanyalah tipuan. Motifnya untuk melakukan itu adalah untuk mengalihkan perhatian kelompok 4 Aquaros untuk memungkinkan kelompok assassin Ghost Shadow untuk menampilkan efek sepenuhnya. Selama 4 pemain jarak jauh tiada, berurusan dengan Shadow Sword akan menjadi masalah yang sederhana. Saat ini, Aquaros berteriak, Tonbin. Tonbin adalah kutukan tingkat 1. Saat diaktifkan, itu akan segera menahan semua musuh dalam radius 20 yard dengan tanaman merambat berduri selama 4 detik. Selain itu, duri ini akan terhubung dengan health power target yang terikat. Jika target mencoba untuk secara paksa melepaskan ikatan mereka, mereka akan menerima serangan balik yang sesuai. Tanaman merambat hijau dengan cepat muncul dari tanah satu demi satu dengan Aquaros sebagai pusatnya. Dalam sekejap mata, tanaman merambat mengikat keempat assassin. Tidak baik, semuanya, hindari mereka. Pada saat ini, Ghost Shadow juga menyadari bahwa mereka telah tertipu. Dia segera mengaktifkan Vanish dan menghilang dari mata semua orang. 3 assassin lainnya juga mengaktifkan keterampilan Vanish mereka tanpa ragu-ragu, membuat ikatan tanaman merambat menjadi tidak efektif. Setelah kelompok Ghost Shadow menghilang, Violet Cloud menggunakan Soul Cloud 1 segera mengirimkan serangan ke segala arah. Sial, sial, sial. Bersamaan dengan serangkaian suara bentrok, kelompok 4 Ghost Shadow muncul sekali lagi. Awan jiwa. Jadi kamu adalah Violet Cloud. Setelah Ghost Shadow bertahan dari semua serangan, dia memelototi Violet Cloud yang terselubung, semangat juang yang intens berkobar di matanya. Dia juga telah mengalahkannya sebelumnya di menara percobaan. Kali ini, dia tidak akan mengizinkan pengulangan. Namun, segera setelah serangan Violet Cloud, Alluring Summer menggunakan Flame Barrage dan menyerang keempat assassin dari titik buta mereka. Seolah-olah ketiga wanita itu satu pikiran, koordinasi mereka mulus. Ghost Shadow berhasil menggunakan belati untuk memblokir bola api yang datang, tetapi 3 assassin lainnya gagal melakukannya, membuka celah dalam pertahanan mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Violet Cloud segera mengendalikan Soul Cloud miliknya untuk membombardir ketiga assassin dengan mana. Jika mereka hanya berurusan dengan serangan magic biasa, assassin ahli ini masih bisa bertahan melawan beberapa, meskipun pendirian mereka tidak ideal. Namun, awan jiwa Violet Cloud sangat hidup dan fleksibel. Serangannya selalu berhasil mengubah arah secara tiba-tiba di saat-saat genting. Pada akhirnya, ketiga assassin hanya bisa memblokir sebagian kecil dari serangan yang akan datang dan segera kehilangan nyawa mereka karena serangan itu. Hanya Ghost Shadow, dengan gerak kaki yang agility dan penilaian yang akurat, yang mampu bertahan melawan bola mana hitam. Namun, semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Bagaimana mantra ini bisa begitu kuat? Kekuatan jiwa awan Violet Cloud yang dikendalikan benar-benar luar biasa. Dalam hal kekuatan, mantra itu praktis sama dengannya. Sementara itu, dia menggunakan senjata epik. Yang lebih mengejutkan adalah kemampuan Violet Cloud untuk mengontrol mantra. Tingkat kendalinya jelas sudah memasuki alam perbaikan. Penemuan ini mengejutkan Ghost Shadow. Sebelumnya, ketika dia bertemu dengan Violet Cloud,
dia tahu bahwa dia masih jauh dari mencapai alam perbaikan. Namun, hanya setelah waktu yang singkat, dia tidak hanya memasuki alam perbaikan, tetapi pemahamannya tentang dunia bahkan telah mencapai standar yang cukup besar. Dia tidak hanya bisa mengendalikan serangan dalam jumlah besar tetapi juga memanipulasinya dengan mudah. Saat Ghost Shadow berurusan dengan serangan Valet Cloud, Aquaros dan yang lainnya membantu gadis itu dari samping juga. Dukungan ini memberikan tekanan yang cukup besar pada Ghost Shadow. Jika dia melawan Valet Cloud 1 lawan 1, dia masih yakin bisa mengalahkan gadis itu. Namun, Valet Cloud memiliki 3 ahli dengan atribut dasar yang sangat tinggi di sekelilingnya. Melanjutkan pertarungan hanya akan membuang-buang energi. Saat ini, dia harus pergi dari tempat ini dulu sebelum melancarkan serangan lain. Setelah itu, Ghost Shadow mengaktifkan Wind Steps dan mulai mundur. Jangan pernah berpikir untuk kabur begitu saja. Valet Cloud tersenyum tipis. Dia kemudian menggunakan panduan bintang pada assassin yang mundur. Segera, Ghost Shadow merasakan kekuatan yang kuat menariknya ke arah Valet Cloud. Bereaksi dengan cepat, dia menggunakan skill penghapusan kontrol. Namun, selama jeda sesaat Ghost Shadow, busur petir putih menembus dadanya. Setelah itu, serangan Aquaros, Minorwind, dan Valet Cloud membombardir assassin satu demi satu. Keempat orang itu langsung membegal Ghost Shadow.